Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Jumat 29 Maret 2024. Kemenangan Maria. Kutipan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sobat Katolikana, hampir setahun lalu, pastor paroki saya dimutasi ke tempat penggembalaannya yang baru. Menjelang hari H kepindahannya, diadakan acara bisa sambut antara pastor yang lama dengan pastor yang baru. Acara istimewa ini diwarnai berbagai ekspresi dan emosi dari segenap umat yang hadir. Keseluruhan acara dipenuhi sukacita, tawa, dan canda, sembari menikmati hidangan makanan yang disiapkan panitia. Di akhir acara, ketika umat sudah banyak yang pulang, saya mendekati pastor yang akan pindah tugas. Saya bermaksud hendak bersalaman dengannya, seraya menyampaikan ucapan selamat bertugas di tempat yang baru. Namun di luar dugaan saya hanya sanggup memeluk pastor tersebut sambil berlinangan air mata, tanpa berucap sepatah kata pun kepadanya. Saya merasakan ada gejolak di jiwa yang menjadikan saya tak mampu menguasai emosi. Itulah sekelumit pengalaman iman yang pernah saya rasakan dalam suatu acara perpisahan. Mungkin bukan peristiwa yang besar, namun saya sungguh terhanyut dalam lautan emosi yang mendalam. Sobat Katolikana, sabda Tuhan hari ini dalam momentum Jumat Agung mengajak kita semua untuk kembali mengenangkan sekaligus merenungkan pesan terakhir dari Yesus. Dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 berbunyi, "Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu." Ini merupakan sabda ketiga Yesus di kayu salib dari 7 sabdanya sesuai yang dicatat dalam kitab suci. Dengan tokoh utama Bunda Maria dan murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes. Tuhan Yesus yang sedang mengalami rasa sakit fisik yang luar biasa dalam peristiwa penyaliban, tetap memberikan perhatian kepada bundanya dan murid yang dikasihi dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Melalui ungkapan tersebut, Yesus hendak menitipkan dan menyerahkan Yohanes menjadi anak Bunda Maria. Dan melalui ucapan Yesus kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu," Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada penerimaan Yohanes ke dalam keluarganya. Di sini kita dapat belajar bahwa Bunda Maria merupakan lambang gereja, sedangkan Yohanes sebagai representasi dari umat. Maka posisi umat berada dalam perlindungan gereja sesuai dengan kehendak Yesus. Dan figur Bunda Maria menjadi perempuan yang menyelamatkan. Melalui ucapan Yesus, "Inilah ibumu," kepada murid yang dikasihinya, memuat pesan bahwa umat hendaknya mempunyai sikap tunduk dan taat kepada gereja. Gereja menjadi bonum comuni yang menjadi tujuan bersama untuk beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Sobat Katolikana, apakah kita sudah menyadari kehadiran Bunda Maria dalam pergulatan hidup ini? Kita perlu peka dan peduli bahwa dia adalah Bunda Gereja yang menyelamatkan. Mari menjadi pribadi yang mau dan mampu menempatkan Bunda Maria sebagai orang kudus yang ikut mendoakan kita menuju kerajaan surga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu melalui kisah sengsara Yesus Kristus yang kami peringati melalui Hari Raya Jumat Agung. Keteladanan dalam ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria yang mengiringi jalan salib putra-Mu menjadi peneguh iman kami. Mampukan kami menghayati dan memaknai teladan Bunda Maria dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.